Hari-hari ini kita menyaksikan sebetulnya pelemahan akuntabilitas horizontal itu melalui pemangkasan anggaran. Sudah mulai gitu ya, rekan-rekan staf di LPSK kalau nggak salah kemarin sudah melakukan protes karena mereka tidak bisa bekerja karena pemangkasan anggaran. Demikian juga yang saya dengar misalnya Komisi Yudisial terancam tahun ini tidak bisa memilih hakim di Mahkamah Agung, yang akhirnya Mahkamah Agung kekurangan kapasitas untuk melayani para pencari keadilan, dan dalam kerangka luas ini melemahkan sebetulnya pengawasan oleh lembaga yudisial. Yang di bawah diminta menghemat anggaran, yang di atas banyak jalan-jalan ke luar negeri dengan rombongan besar dan membengkakkan jumlah kementerian dan badan, sementara yang di bawah harus berhemat dan memangkas banyak pengeluaran yang pada akhirnya justru merugikan pelayanan publik. Perubahan iklim ini saya kira sudah mulai banyak dirasakan dampaknya gitu ya. Terutama kita di negara kepulauan seperti di Indonesia dan banyak negara-negara kepulauan lain tentu merasakan langsung dampak dari perubahan iklim. Tentu kita prihatin dengan situasi ini, dan oleh karena itu kemudian untuk mengatasi perubahan iklim mau tidak mau itu membutuhkan partisipasi banyak pihak, tidak cukup hanya pemerintah ya, tetapi juga masyarakat dan juga sektor swasta gitu ya. Nah, partisipasi publik yang besar untuk terlibat dalam mitigasi perubahan iklim atau mencegah perubahan iklim, saya kira itu membutuhkan prasyarat penting, yakni adanya demokrasi dan ruang publik terbuka. Jadi bagaimana kita berpartisipasi jika ruang publiknya semakin menyempit atau demokrasi, karena demokrasi justru ditutup. Saya kira itu menjadi prasyarat penting dalam mengatasi perubahan iklim global. Nah, tetapi dalam konteks demokrasi ini, sudah saya sampaikan, dalam konteks demokrasi kita justru mengalami situasi di mana demokrasi mengalami kemunduran. Lembaga-lembaga pengawasan baik vertikal maupun horizontal itu semakin melemah. Jadi pengawasan oleh masyarakat, terutama dalam konteks ini akuntabilitas vertikalnya melemah. Karena banyak hal seperti media juga mengalami disrupsi atau kemudian juga polarisasi di masyarakat. Ini juga membuat pengawasan vertikal atau akuntabilitas vertikal melemah. Kemudian juga yang kita saksikan akuntabilitas horizontal juga mengalami pelemahan. Saya menduga awalnya ini hanya KPK saja, tetapi ternyata ini berdampak pada semuanya gitu, dan baik langsung atau tidak langsung. Jadi kalau KPK kan melalui revisi undang-undang, tetapi hari-hari ini kita menyaksikan sebetulnya pelemahan akuntabilitas horizontal itu melalui pemangkasan anggaran. Sudah mulai gitu ya, rekan-rekan staf di LPSK kalau nggak salah kemarin sudah mulai melakukan protes karena mereka tidak bisa bekerja karena pemangkasan anggaran. Demikian juga yang saya dengar misalnya Komisi Yudisial terancam tahun ini tidak bisa memilih hakim di Mahkamah Agung, yang akhirnya tentu Mahkamah Agung kekurangan kapasitas untuk melayani para pencari keadilan, dan dalam kerangka luas ini melemahkan sebetulnya pengawasan oleh lembaga yudisial gitu. Jadi pemangkasan anggaran ini untuk kepentingan program-program populis berdampak kepada melemahnya program-program, melemahnya pada akuntabilitas horizontal. Nah, terakhir saya kira dalam konteks ini saya perlu menyoroti langsung soal pemberantasan korupsi, karena dalam beberapa kesempatan terutama dari pidato-pidato presiden tampak sepertinya Presiden Prabowo kurang mengerti atau yang disampaikan tidak lengkap atau barangkali ada bias gitu ya, sehingga yang dipahami adalah korupsi itu ada uang negara yang bocor gitu, sehingga kemudian pemberantasan korupsi dilakukan dengan menarik uang-uang yang bocor itu tadi gitu ya, agar kemudian uang itu bisa dipakai untuk membiayai program-program pemerintah gitu. Tapi saya khawatir ketika itu dibuka keran pengampunan, amnesti, itu tidak akan bawa uang seperti yang diharapkan, karena memang korupsi itu ada beragam bentuknya gitu ya, dan tidak mesti dalam bentuk uang negara atau APBN yang kemudian dibelanjakan keluar gitu, atau bocor ya, kira-kira seperti itu. Dalam banyak hal justru banyak praktek korupsi terjadi karena penyalahgunaan wewenang dalam bentuk misalnya ada pemerasan atau penyuapan gitu, yang kemudian menyebabkan kerugian negara. Salah satu ilustrasi penting, misalnya hari-hari ini beberapa waktu lalu kita melihat kerugian negara yang besar, fantastis dalam jumlah kerugian negara dalam kasus korupsi timah.
kalau mengikuti cara berpikir Presiden Prabowo, barangkali ketika kasus korupsi terima diberantas gitu ya, ini uang 300 triliun akan kembali ke APBN. Saya kira tidak akan masuk sebesar itu gitu ya. Karena kerugian negaranya kalau kita cermati bukan itu gitu ya. Jadi walau misalnya ya Harvey Muiz disita semua asetnya gitu ya, bahkan sampai kolornya pun disita, itu nggak akan masuk juga uang sebesar itu gitu ya. Jadi itu yang saya kira perlu dicermati karena korupsinya tidak seperti itu gitu ya. Korupsinya itu terjadi karena ada yang menyalahgunakan wewenang sehingga praktek pertambangan ilegal bisa berjalan, dan karena pertambangan ilegal lalu kemudian tidak ada penerimaan negara, mereka tidak membayar pajak, kemudian royalti dan segala macam yang menjadi hak negara. Berikutnya kalau kita cek lagi sebetulnya kerugian terbesarnya adalah kerugian di masa depan karena negara harus mengalokasikan anggaran, kalau saya tidak salah kutip, sebesar 271 triliun untuk memperbaiki lingkungan yang rusak karena praktik pertambangan ilegal. Jadi bukan di hari ini ketika kemudian Presiden Prabowo meminta pemberantasan korupsi atau mengembalikan uang negara itu 271 triliun itu akan kembali, tidak akan seperti itu ceritanya. Ceritanya ini adalah pengeluaran di masa depan yang bisa dihemat jika kemudian praktek korupsi dalam pertambangan itu bisa dicegah atau katakanlah bisa diberantas. Nah, oleh karena itu kemudian ini yang saya kira menjadi pesan penting pada hari ini, bahwa korupsi itu menjadi satu perspektif yang penting dalam mengelola negara gitu ya. Dan oleh karena itu saya kira ada satu prinsip dalam pemberantasan korupsi, saya kira harus ada contoh dari atas. Dimanapun di banyak negara keberhasilan pemberantasan korupsi adalah contoh dari atas. Oleh karena itu yang kita harapkan hari ini tentu saja adalah tone of the top-nya harus jelas gitu ya. Artinya pesan dari atas harus jelas itu. Jadi kalau yang di atas memberantas korupsi, makanya dan di atas hidup sederhana, maka yang di bawah akan mengikuti gitu. Ini yang saya kira, saya khawatir kalau ini tidak disampaikan, ini akan terjadi seperti pada hari-hari ini gitu ya. Yang di bawah diminta menghemat anggaran, yang di atas banyak jalan-jalan ke luar negeri dengan rombongan besar dan membanggakan jumlah kementerian dan badan, sementara yang di bawah harus berhemat dan memangkas banyak pengeluaran yang pada akhirnya justru merugikan pelayanan publik. Dalam pemberantasan korupsi itu tidak terjadi, yang terjadi adalah yang di atas harus memberikan contoh hidup sederhana, memberikan contoh kepatuhan pada aturan-aturan, terutama misalnya patuhan terhadap pelaporan harta kekayaan negara. Itu yang saya kira kita tunggu ya. Jadi yang kita tunggu dari ini adalah contoh yang tegas dari atas untuk memberantas korupsi, terutama memberikan kepemimpinan dan teladan langsung. Saya kira itu dari saya. Terima kasih.